Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, Bapak selaku guru mata pelajaran matematika akan menyampaikan video pembelajaran matematika pada hari ini, ya. Untuk diketahui, kita masuk bab 1 pembelajaran matematika dengan judul pola bilangan, ya. Judul pola bilangan. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan kompetensi inti dari pembelajaran kita, ya. Yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dalam kurung toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan dalam kurung faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dalam kurung menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak dalam kurung menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut. Kompetensi dasar kita yaitu 3.1, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 1. Siswa mampu menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Yang kedua, siswa mampu menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Yang ketiga, siswa mengenal macam-macam barisan bilangan. Kita masuk ke pembelajaran, ya. Ya, pembelajaran kita menggunakan buku matematika kurikulum 2013 edisi revisi 2017 untuk kelas 8 semester 1, ya. Ini dia bab satunya, yaitu pola bilangan. Nah, di sini ada gambar pola bilangan. Nah, ini disebut pola bilangan. Nah, kenapa ini disebut pola bilangan? Karena urutannya mempunyai selisih yang sama, ya. 0 sampai 10. Ini juga disebut pola. Pola, ya, pola. Nah, bisa kita baca di sini contoh pola. Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang berhubungan dengan pola bilangan. Misalnya pola penataan rumah. Ini pola penataan rumah, ya. Jadi pola itu rapi. Pola penataan kamar hotel, pola penataan kursi dalam suatu stadion, pola nomor buku di perpustakaan, dan lain sebagainya. Dengan memahami pola bilangan, kalian bisa menata banyak hal dengan lebih teratur. Setelah memahami materi tentang pola bilangan, diharapkan kalian akan peka terhadap pola-pola dalam kehidupan di sekitar kalian. Jika kalian pernah mengikuti soal tentang tes potensi akademik, kalian akan melihat banyak soal terkait pola bilangan. Hal itu berarti pola bilangan juga menjadi tolok ukur dalam menentukan kemampuan akademik seseorang. Oleh karena itu, materi pola bilangan ini penting untuk dipahami. Jadi pembelajaran kita
mengenai pola bilangan ini ada kata kuncinya ya. Kata kunci pertama yang pasti kalian akan ketemu nanti dan sering kalian dengar, yaitu pola, barisan bilangan, konfigurasi objek, Fibonacci. Nah, ini kompetensi dasar yang Bapak bacakan tadi ya. Nah, jadi pengalaman belajar nanti yang kalian peroleh yang pertama adalah kalian nanti akan mengamati pola pada suatu barisan bilangan dan seterusnya ya. Selanjutnya, nah ini peta konsep pembelajaran kita. Jadi pola bilangan itu nanti turunannya yang kita pelajari, yang pertama di sini adalah menggeneralisasi pola dan barisan bilangan menggunakan tabel. Kemudian yang berikutnya menggeneralisasi pola dari suatu konfigurasi objek. Yang terakhir menyatakan barisan bilangan menjadi persamaan. Itu nanti yang kita pelajari tahapan-tahapannya. Nah, ini adalah salah satu tokoh matematika, yaitu Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano, lebih dikenal dengan sebutan Fibonacci. Di sini nanti kalian bisa baca, nanti akan Bapak foto dan Bapak kirim ke grup supaya kalian bisa baca. Lanjut berikutnya. Nah, kita masuk ke pembelajaran. Kegiatan 1.1. Menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Dalam belajar matematika, kalian akan menemui banyak pola. Setiap pola tersebut mempunyai karakteristik rumus masing-masing. Pola dapat berupa bentuk geometri atau relasi matematika. Berikut ini contoh bentuk pola yang disajikan dalam bentuk titik dan bangun datar. Ya, ini contoh pola dalam bentuk titik. Ini polanya 1. Ini polanya ada segi 6 ya, terdiri dari 7 titik. Nah, dan seterusnya. Ini juga pola, ini pola bangun datar segitiga, persegi ya. Sini trapesium ya. Ini segi 1 2 6 ya, segi 6, 3 4 5 6, segi 6. Nah, ini contoh pola. Nah, ada pertanyaan di sini, dapatkah kalian mendeskripsikan pola yang terbentuk dengan kalimat kalian sendiri? Nah, bisa nggak kalian menjelaskan contoh-contoh pola yang ada di kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya bisa kalian lihat di gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini gambar 1.2, berbagai bentuk pola pada kehidupan sehari-hari ya. Ini bunga matahari. Bunga matahari ini bentuknya teratur. Itu berarti pola. Nah, begitu juga cangkang bekicot. Ini teratur dia bentuknya ya. Ini pola yang secara alami. Dan ini juga buah ya. Nah, kemudian berikutnya di sini bisa kalian baca. Nanti di situ contoh-contoh pola ya. Nah, ini contoh pola yang berbentuk komplek perumahan ya, nomor rumah nih. Nah, nomor rumah. Jadi polanya seperti ini ya. Nah, kita langsung baca ke contoh 1. Berikut ini bilangan yang berawal dari 0 yang dituliskan dalam pita berwarna merah dan putih seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.4. Ujung putus-putus sebelah kanan menandakan pita diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Tentukan warna pita pada bilangan 100 dan 1001. Nah, ini polanya ya. Polanya pita barisan bilangan dua warna.
Itu contoh polanya tadi ya. Nah, ini dia. Jadi kita disuruh menentukan tadi ya. Pola barisan bilangan pada pita berwarna bergantian putih merah tersebut dapat kita tentukan, yaitu pita merah merupakan barisan bilangan genap, yang merah genap ya, 0, 2, 4, 6. Nah, sedangkan pita berwarna putih adalah barisan bilangan ganjil, 1, 3, 5, 7 bilangan ganjil. Oleh karena itu, tanpa memperpanjang pita tersebut, kita bisa mengetahui warna pita pada bilangan yang sangat besar. Jadi nggak perlu kita tulis sampai di sini 100 ya, 100 sampai 1000. Jadi kita sudah tahu bilangan 100 itu kan genap. Jadi warnanya merah. Itu berwarna merah. Kalau dia ganjil, dia 1001 tadi, ganjil, dia berwarna putih. Jadi kita gampang ya, tidak perlu memperpanjang pitanya tadi, karena di sini selisihnya 1 ya, 0, 1, 2, 3 atau selisihnya 1. Nah, kemudian contoh 1.2. Berikut ini strip dengan 3 warna. Nah, ini beda, ada 3 warna ya, ada merah, putih, biru. Merah 0, putih 1, biru 2. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.5. Pita tersebut diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Itu nanti diperpanjang. Seseorang menyebutkan bilangan 2345. Dapatkah kalian menentukan warna bagian pita bilangan tersebut? Nah, kalian bisa mengurutkan warna tersebut hingga bertemu dengan urutan ke 2345. Namun, tentu cara tersebut membutuhkan waktu yang lama dan kurang efektif, karena kita panjang kita mencari sampai 2345. Jadi terlalu lama. Kita bisa menyelesaikan dengan lebih efektif dengan melihat pola bilangan tersebut. Nah, di sini ada cara menjawabnya di tabel. Nah, judulnya ayo kita amati. Jika kalian kumpulkan sesuai warna bagian pita, kalian akan mendapatkan suatu pola. Nah, di sini isilah titik-titik di tengah pola. Tabel 1.1 barisan bilangan pada pita 3 warna. Kita lihat di sini merah 0, 3, 6. Bisa kita lihat di sini yang warna merah ya, nih. 0, 3, 6. Seterusnya berapa? Kita lihat di sini. 0 ke 3 selisihnya 3. Ya, jaraknya 3, selisih atau bedanya 3. 3 ke 6 bedanya 3. Berarti 0 ditambah 3 dia jadi 3. 3 tambah 3 jadi 6. Berarti di titik ini 6 ditambah 3 menjadi 9. Ya. Kemudian 9 ditambah 3 jadi 12. Nah. Ya. Jadi yang bawah juga sama yang putih. 1 tambah 4 3. 1 tambah 3 4. 4 tambah 3 7. Berarti sama dia tambah 3 juga. Berarti di sini kita isi berapa? 12 tambah 3 sini 15 ya. Di sini berarti 18 tambah 3 21. Begini juga, yang ini juga sama. Tambah 3 10 13 19. Yang ini juga sama, yang biru. Tambah 3 juga 11 14 20. Nah, jika kalian amati, setiap warna tersebut berganti dengan pola yang teratur, yaitu berselisih 3 dengan warna sama terdekat. Pada warna merah, semua bilangannya habis dibagi 3. Sedangkan pada warna putih, semua bilangannya bersisa 1 jika dibagi 3. Kemudian bilangan pada warna biru bersisa 2 jika dibagi 3. Kita rinci barisan bilangan pada pita 3 warna dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, ini rinciannya ya. Tabel 1.2 barisan bilangan dengan selisih 3. Yang merah tadi pola bilangannya 0, 3, 6 dan seterusnya. Hasil bagi dan sisa jika dibagi 3.
0 sama dengan 3 dikali 0, sisa 0 ya. 3 sama dengan 3 dikali 1, sisa 0. 6 sama dengan 3 dikali 2, sisa 0. Kalau yang putih, pola bilangannya tadi 1, 4, 7, dan seterusnya. Hasil bagi dan sisa jika dibagi 3 ya. 1 sama dengan 3 dikali 0, sisa 1. 4 sama dengan 3 dikali 1, sisa 1 ya. 7 sama dengan 3 dikali 2, sisa 1. Nah, maksudnya sisa ini seperti ini ya. Kita lihat, 3 dikali 0 kan 0, berarti 1 dikurangi 0, sisanya 1. Begitu juga yang ini, 3 kali 1 kan 3, berarti 4 dikurang 3, sisanya 1. Yang ini juga sama, 3 dikali 2, 6, berarti 7 dikurang 6, sisanya 1. Nah, sekarang yang pola yang biru, 2, 5, 8. Jika dibagi 3, sisanya, kalau yang 2, sisa 2, 5, sisa 2, 8, sisa 2. Jadi semuanya sisanya sama. Sisa 2 di sini sisanya 1, di sini sisanya 0. Selanjutnya, kita cek hasil bagi dan sisa jika bilangan 2, 3, 4, 5 dibagi oleh 3. Nah, rupanya 2, 3, 4, 5 itu adalah, kalau kita bagi 3, yaitu 3 dikali 781, sisa 2. Sisa 2 berarti dia masuk di sini, berarti dia warna biru. Nah, perhatikan, sisa pembagiannya adalah 2, yaitu sama dengan sisa pola bilangan pita warna biru. Nah, jadi gitu, seperti itu ya, gampang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pita pada urutan ke-2345 adalah berwarna biru. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tugas kalian ya. Tugas 1 ya. Sama seperti mencari yang ini juga ya. Cari warna pita jika bilangannya cari warna pita jika bilangannya 2121. Nah, kalian cari ya. Kalian cari warnanya warna apa dia. Nah, tinggal lihat di sini sisa. Kalau ini dibagi 3, nanti sisanya sisa berapa? Kalau dia sisa 0 berarti dia masuk merah. Kalau dia sisa 1 berarti masuk putih. Kalau dia sisa 2 berarti masuk biru. Nah, jadi kalian cari warnanya apa jika bilangannya 2121. Nah, itu tugas 1 ya. Nah, sekarang contoh 1.3. Suatu ketika seorang tengkulak beras sedang menimbang beras yang akan ia beli dari seorang petani. Berikut ini disajikan data acak tentang hasil timbangan beras dalam 50 karung yang ditimbang satu per satu. Hasil penimbangan tersebut disajikan secara berurutan sebagai berikut. Tabel 1.3 hasil timbangan beras. Timbangan ke-1 30, kedua 30, ketiga 31, keempat 32, kelima 35, keenam 36, dan seterusnya sampai timbangan ke-50 dengan berat 35 ya. Nah, seseorang ingin mengetahui jumlah dari seluruh beras yang telah ditimbang tersebut. Untuk menjumlahkan semua hasil timbangan tersebut tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan ada kecenderungan salah dalam memasukkan hasil timbangan jika dimasukkan satu per satu. Dengan mencermati pola data tersebut, kita bisa lebih efisien dalam menentukan hasil penjumlahan seluruh hasil
penimbangan dengan mengelompokkan data hasil penimbangan sesuai dengan karakteristik data tersebut. Jadi kita buat tabel ya. Tabel 1.4 pengelompokan data hasil penimbangan. Misalnya di sini ada kolom berat dalam kilogram, kolom frekuensi, kemudian berat dikali frekuensi. Bagaimana cara memasukkan ke dalam tabel? Tinggal kita lihat di tabel yang tadi beratnya ada apa saja. Di sini beratnya dimulai paling rendah dari 30, 31 ada, 32 ada, 33 ada, 34 ada, 35 ada, 36 ada ya. Berarti dari 30 sampai 36. Makanya di dalam tabel ini kita masukkan beratnya 30 sampai 36. Nah, frekuensi ini adalah jumlah. Nah, berarti yang berat 30 ini ada berapa? Kita hitung di sini yang berat 30. Yang berat 30 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang berat 30 ada 6. Nah, makanya di sini ditulis 6. Kemudian berat dikali frekuensi, berarti tinggal kita kali 30 dikali 6 sama dengan 180. Nah, sekarang yang 31, di sini frekuensinya 5. Kita lihat di data, benar nggak ada 5? 1, 2, 3, 4, bukan ini ya, sebelah sini dia 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 ya, 31. Berarti berat frekuensinya kita kali juga 31 dikali 5, 155 dan seterusnya. Jadi seperti itu cara memasukkan tabelnya. Setelah kita kali semua, baru bisa kita jumlah. Jadinya 1650. Kita dapat berat timbangan keseluruhannya. Itu tadi contoh 1.3. Sekarang contoh 1.4. Pada peringatan ulang tahun ke-64, toko baju Bintang memberikan diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 8 sudah ada 8 pembeli. Pukul 8:05 bertambah menjadi 16 orang. Pukul 8:10 bertambah lagi menjadi 24 pembeli. Jika pola seperti ini berlanjut terus, pada pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko? Untuk menjawabnya, ayo kita amati. Masalah tersebut bisa dipecahkan dengan bantuan tabel sebagai berikut. Jadi dibantu dengan tabel ya. Contoh di sini tabel 1.5. Jumlah pengunjung setiap 5 menit. Nah, di baris ini baris pukulnya per jamnya. Di sini jumlah pembeli, di sini penambahan pembeli, baris yang kedua dan ketiga. Nah, pukul 8 tadi jumlah pembelinya 8 ya, 8 di sini ditulis. Berarti penambahan pembelinya dari yang 0 tadi menjadi 8, berarti ditambah 8. Pukul 8:05 dia bertambah menjadi 16 ya, ada 16 pembeli. Berarti bertambah 8 lagi ya. Nah. Kemudian pukul 8:10 bertambah menjadi 24, berarti ditambah 8 lagi. Pertanyaannya, pada pukul berapa 64 pembeli? Berarti kita tambah terus ini, tambah 8. 24 tambah 8 32, tambah 8 40, tambah 8 48, tambah 8 56, tambah 8 64. Berarti kita dapat di sini waktunya 8.35. Cara menentukan waktu di sini kita lihat 8 ke 8:05 berarti tambah 5 menit ya. Berarti dia tambah lagi 5 menit jadi 8.10, tambah lagi 5 menit jadi 8.15, tambah lagi 5 menit jadi 8.20, tambah lagi 5 menit jadi 8.25 dan seterusnya sampai 8.35. 835 berapa pembelinya? 64. Nah, ini polanya, ini pola. Ini namanya pola bilangan ya, pola bilangan. Untuk mencari permasalahan sehari-hari, kita bisa menggunakan cara pola bilangan. Selanjutnya di sini dijelaskan
Dari pola yang terlihat pada tabel 1.5, kalian bisa memperkirakan bahwa 64 pembeli akan terpenuhi pada pukul 8:35. Catatan, dari pola yang terlihat, kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa setiap 5 menit ada 8 pembeli datang ya. Sekarang contoh 1.5. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya ada 60. Kita disuruh mencari 3 bilangan genap yang berurutan. Yang berurutan ketika ditambah dia ada 60. Nah, sekarang cara menjawabnya ayo kita amati. Untuk memecahkan masalah pada contoh 1.5, kalian dapat menggunakan bantuan tabel. Kita mendaftar jumlah kumpulan 3 bilangan berurutan terkecil. Kemudian mencoba melihat pola yang terbentuk ya. Tabel 1.6, jumlah kumpulan 3 bilangan genap berurutan. Kumpulan 1, 2 tambah 4 tambah 6. Ini bilangan genap semua ya, berurutan dari yang kecil sampai yang besar ya. Sama dengan 12, dimulai dari 2. Dari 1 dikali 2. Nah, kumpulan 2, 4 tambah 6 tambah 8 sama dengan 18. Dimulai dari 4. Dari 2 dikali 2 sama dengan 4 ya. Kumpulan 3, 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 24. Dimulai dari 6. Dari 3 dikali 2. Nah. Kumpulan 4, 8 tambah 10 tambah 12 sama dengan 30. Dimulai dari 8. Dari 4 kali 2. Kita lihat sini semuanya dikali 2 ya. Semuanya dikali 2. Dengan memerhatikan pola yang terbentuk, yaitu 12, 18, 24, 30. Hasil ini ya, 12, 18, 24, 30. Kalian bisa menentukan bahwa selisih jumlah dari 3 bilangan genap berurutan tersebut adalah 6. Selisihnya 6. Ya, 12 ke 18 kan tambah 6. 18 ke 24 tambah 6, 24 ke 30 tambah 6. Sehingga kita bisa melanjutkan menjadi 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Ternyata jumlah 60 ditentukan pada pola ke-9. Nah, pola ke-9 dengan kata lain, bilangan pertama dari kumpulan 3 bilangan itu adalah ke-9 ya. 9 dikali 2 sama dengan 18 dari sini ya. Ini kan pola ke-1, 1, 2, 3, 4. Berarti pola ke-9-nya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 kali 2 sama dengan 18. Nah, Bapak buat di sini ya, supaya kalian paham. Berarti kumpulan ke-9 ya, kumpulan ke-9. Berarti dimulai dari berapa? Nah, dari berapa ini kita nggak tahu dimulai dari berapa ya. Tapi karena dia pola ke-9 berarti 9 dikali 2. Sama seperti atas ini, 4 kali 2, 3 kali 2. 9 kali 2, 18. Berarti dimulai dari 18. Berarti di sini 18. Habis 18, bilangan genap 20. Habis itu 22. Nah, jadi jumlahnya 60. Nah, ini ya, dengan kata lain, bilangan pertama dari kumpulan 3 bilangan itu adalah 9 kali 2 sama dengan 18. Kita coba menjumlahkannya. 18 tambah 20 tambah 22 sama dengan 60. Ternyata benar. Nah, benar ya. Nah, jadi jawabannya adalah bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 60 adalah 18, 20, dan 22. Itu contoh 1.5. Nah, di sini ada ayo kita berlatih 1.1. Nah, ini tugas ya. Berarti tugas 2. Nah, 1. Tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90. Caranya sama seperti tadi. Nah, 90. Kalau 90 berarti kita pakai
pola bilangan tadi. Pola bilangan tadi kan, pola bilangan tadi 12, 18, 24, 30 ya. Berarti kita buat pola bilangannya di sini 12, 18, 24, 30 ya. Selisihnya dia ditambah berapa nih? Tambah 6 ya. Berarti 30 tambah 6 36. 42 48 54 60 ya. 66 72 78 84 90. Nah, ini Bapak kasih cara ya untuk menjawab nomor 1 90 ya. Kita hitung 90 ini ada nomor urut keberapa? Nah, ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14. Ternyata 90 ini urutan ke-14, kumpulan ke-14. Jadi kita mencarinya seperti ini tadi. Nah, kita buat di sini. Berarti kumpulan ke-14 dia. Kumpulan ke-14 berarti dimulai dari berapa? Nah, mencarinya dimulai dari berapa? Tinggal kita kalikan. 14 dikali 2. 14 kali 2 berapa, anak-anak? 28. Berarti dimulai dari 28. Berarti di sini 3 bilangan berturut-turut, bilangan genapnya. Untuk menjawab ini tadi, tentukan 3 bilangan genap berurutan ya. Berarti kita mulai bilangan genapnya dari 28. Berarti di sini 28. Habis 28 bilangan genap adalah 30. Habis itu 32. Kalau kita tambahkan benar apa enggak? Kita coba. 28 ditambah 30 ditambah 32 sama dengan berapa? 28 ditambah 30 di sini hasilnya 58. Kita tambahkan lagi dengan 32, hasilnya 90. Berarti benar. 28 30 32. Berarti jawaban di sini adalah 28 30 dan 32. Nah, Bapak yakin kalian untuk menjawab nomor 2, nomor 3 bisa ya. Kemudian untuk nomor 4, 5 dan 6. Nah, caranya sama. Kita buat lagi tabel bilangan ganjil ya. Bapak bantu ya untuk yang bilangan ganjilnya untuk nomor 4. Kita buat tabel sama seperti ini ya. Tabel bilangan ganjil ya. Berarti di sini kita buat tabel jumlah kumpulan 3 bilangan ganjil berurutan. Itu buat tabel ya, itu buat tabel ya. Ya, ini sudah Bapak buat tabel jumlah kumpulan 3 bilangan ganjil berurutan. Kumpulan 1 bilangan ganjil kan dimulai dari 1. Berarti 1 tambah habis 1 3. Habis 3 5 ya. Itu bilangan ganjil ya, yang dari kecil berurutan.
1 tambah 3 tambah 5 berapa? 9. Nah, dimulai dari 9 di sini. Dimulai dari 9. 9-nya dapat dari mana? Nah, 9-nya dari dimulai dari 1. Sorry, maaf ya. Dimulai dari 1 keganjilnya. Satunya kalau yang genap tadi kan 1 kali 2. Kalau yang ini ada beda sedikit. Jadi ini dari 1 dikali 2 dikurang 1. Ya. 1 kali 2, 2 dikurang 1, 1. Nah, sekarang kumpulan yang kedua. Kumpulan 2. Berarti dimulai dari 1, berarti dimulai dari 3. 3 tambah 5 tambah 7. Berapa? 15. Ya. Berarti di sini dimulai dari 15. Dari 3. Nah, 3-nya dapat dari, berarti kan kumpulan 2, berarti 2 dia. Dikali tetap dikali 2. Dikurang 1 juga tetap. 2 kali 2 4 kurang 1 3. Nah, sekarang kumpulan 3. Kumpulan 3 berarti dimulai dari tadi 1, 3, sekarang 5. 5, 7, 9. Jadi 5 tambah 7 tambah 9 berapa? 5 tambah 7 12 tambah 9 21. Berarti dimulai dari 5 ini ya. 5 dapatnya dari mana? Dari urut kumpulan ketiga, berarti yang urutan ketiga. Berarti 3 dikali 2 dikurang 1. 3 kali 2 6 kurang 1 5. Nah, sekarang kita coba lagi kumpulan keempat. Kumpulan keempat itu berarti kita mulai lagi dari 7 habis 5 tadi. 7, 9, 11. Berapa dia? 7 tambah 9, 16 tambah 11, 20 27. Berarti dimulai dari berapa? Dari 7. 7 dapat dari mana? Dari 4 ini kita kali 2 dikurang 1. Nah, 4 kali 2 8 dikurang 1 7. Nah, begitu juga kumpulan kelima. Kumpulan kelima berarti dari 7 tadi sudah dari 9. 9 ditambah 11 ditambah 13 berapa? 9 tambah 11 20 tambah 13 33. Berarti dimulai di sini dimulai dari 9. 9 dapat dari mana? Dari 5 ini. Nah, kita kali 2 dikurang 1. 5 kali 2 10 kurang 1 9. Nah, terakhir yang untuk di tabel tapi ya, kumpulan ke-6 berarti dimulai dari 11, 13 dan 15. Jawabannya 39. Dimulai dari 6 ya. Dari 11. Dapat dari 11 dari mana? 6 dikali 2 dikurang 1. 6 kali 2 12 kurang 1 11. Nah, bisa kita lihat hasil polanya ya. Nah, hasilnya ini di sini berarti 9, 15, 21, 27, 33, 39 itu semuanya selisihnya 6 ditambah 6 semua. Nah, dari tabel ini baru kita bisa jawab untuk soal nomor 4. Tentukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 45. Berarti 45 di mana 45? Kita coba lagi di sini tambah 6.
39 tambah 6 berapa? 45, langsung sampai kita 45. 45 urutan ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kumpulan 7 dia ya. Kumpulan 7. Kumpulan 7. Nah, kumpulan 7. Angkanya kita nggak tahu ya. Nah, kalau kumpulan 7 dimulai dari berapa kita juga nggak tahu ya. Dimulai dari berapa. Nah, tapi kita bisa tahu dimulai dari berapa. Kita pakai ini di sini. Urutan ke berapa dia? Urutan ke-7 ya. Berarti 7 di sini dikalikan 2 dikurang 1. Berapa? 7 kali 2 14 dikurang 1 13 di sini jadinya. Jadi di sini dimulai dari 13, 15, 17. Ini dia jawabannya. Nah, kalau kita tambah 13 tambah 15 tambah 17, jawabannya berapa? 45 ya. 45. Jadi di sini nomor 4 tinggal kalian jawab seperti ini aja, nomor 4 sama dengan 13, 15, 17. Nah, silahkan kalian mengerjakan nomor 1 sampai nomor 6. Nomor 1 kan sudah Bapak bantu. Nah, sudah ada jawabannya, kalian tulis lagi ya. Nomor 4 juga. Nomor 6. Nomor 7 dengan 8 tidak. Nomor 7 dan 8 tidak dikerjakan. Karena jawabannya tidak mungkin. Nah, di sini dapatkah kalian menemukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 12.000? Jelaskan. Tidak mungkin. Ini jawabannya tidak mungkin. Karena kita lihat di sini bilangan ganjil dia hasilnya satuannya ya, satuannya atau yang di belakangnya ini selalu ganjil. Nah, di sini kan 12.000 genap. Berarti tidak mungkin dia bilangan ganjil. 12.000 ini mungkin kalau dia bilangan genap. Jadi jawabannya nomor 7 tidak mungkin. Nomor 8 juga tidak mungkin. Nah, karena di sini genap ya, satuannya terakhirnya, angka terakhir. Sedangkan kalau bilangan ganjil tadi kalau ditambah dia satuannya selalu ganjil dia satuannya ya. Jadi jawabannya tidak mungkin. Yang kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 6 ya. Nah, sini juga dijelaskan. Masalah yang sudah kita pecahkan sebelumnya terlihat mudah karena pola bilangannya teratur dengan selisih yang sama pada unsur-unsur yang berurutan pada pola tersebut. Sekarang mari kita mencoba melihat pola bilangan yang lain. Nah, untuk yang berikutnya, contoh 1.6 itu di pembelajaran video pembelajaran berikutnya. Jadi tugas kalian yaitu tugas 1 tadi dan tugas 2. Nah, silahkan kalian kerjakan ya. Ya, selamat pagi anak-anak. Kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tadi. Nah, Bapak harap kalian mengerjakannya. Kemudian apabila ada yang kurang paham, kurang mengerti, silahkan ditanyakan di grup ya, di grup. Bisa melalui chatting di grup, atau kalian kirim video mau bertanya apa, atau pesan suara, bisa. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, nanti akan Bapak buat lagi video pembelajarannya. Bapak minta nanti ketika kalian belajar, Bapak minta foto ya. Waktu kalian belajar, foto boleh, video boleh. Nah, waktu kalian menonton video pembelajaran di WA atau waktu kalian mengerjakan, Bapak nanti minta fotonya. Usahakan Bapak minta kalian memakai baju sekolah untuk dipoto ya. Nah, dipoto atau di video. Itu saja yang Bapak minta. Untuk tugasnya dikumpulkan
sesuai jadwal pembelajaran matematika kelas 8. Kapan lagi ada matematika? Dikumpul tugas 1, tugas 2 ya. Kumpulnya kalian tulis di buku tulis, di buku tugas matematika. Buku tugas matematikanya di halaman depan kalian tulis nama kelas, mata pelajaran matematika. Kalian tulis di situ tugasnya, tugas 1 dan tugas 2. Kalau sudah, kalian foto, kalian kumpulkan ke WA pribadi Bapak supaya tidak ada yang mencontek ya. Dikumpulkan, dikirim ke WA pribadi Bapak. Kalian foto ya, kalian kirim ke WA pribadi Bapak, nanti Bapak periksa dan Bapak beri nilai ya. Kerjakan sebisa mungkin, salah tidak apa-apa, yang penting ada usaha buat mengerjakannya ya. Itu saja yang Bapak sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan Bapak dalam menjelaskan di video pembelajaran, Bapak mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Terima kasih.